Ya, pemirsa, polemik rencana anggaran DKI Jakarta dengan rencana anggaran pemerintah DKI Jakarta ini menuai polemik setelah ditemukan beberapa pengajuan anggaran yang dinilai tidak masuk akal, seperti pengajuan anggaran pembelian lem iBond sebesar 82 miliar rupiah, anggaran membeli pulpen sebesar 124 miliar rupiah, dan lain sebagainya. Untuk membahas telah hadir bersama kami di studio ada mantan Dirjen Kemendagri yang juga sebagai guru besar IPDN, Profesor Johermansyah Johan, dan juga anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Vianney Limardi. Mbak Vianney dan Prof. Johan, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya akan langsung ke Mbak Vianney dulu. Mbak Vianney, apakah PSI sudah mendapatkan jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan penemuan anggaran yang tidak masuk akal ini? Sampai saat ini belum. Belum ada? Hanya pernyataan-pernyataan dari media. Oke. Beberapa pernyataan antara lain misalkan bahwa itu salah ketik, salah input, dan lain-lain. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini kami belum mendapatkan pernyataan resmi. Oke, sudah puas dengan jawaban dari Gubernur Anies Baswedan dari media-media yang Anda baca? Tentu tidak, karena menurut kami itu tidak logis. Karena kalau itu salah ketik, tapi itu kan sampai ada harga satuannya dan nomenklatur atau harga itemnya. Oke. Bagaimana kalau yang tadi kita tampilkan di layar mengenai yang dikatakan oleh Anies ya, bahwa dia bilang bahwa ini menyalahkan sistem digital yang kemudian tapi tidak smart. Sistemnya tersebut hanya mengandalkan orang-orang untuk mereview. Harusnya sistemnya ini bisa melakukan review secara otomatis, meralat begitu ya, mengevaluasi sehingga kemudian secara otomatis anggaran-anggaran yang tidak masuk akal itu tidak akan masuk ke dalam sistem. Jawaban seperti itu belum memuaskan? Tentu tidak, karena sebenarnya penganggaran ini datangnya dari manusia. Seharusnya dari awal penganggaran ini ya harusnya sudah teliti dan diinput secara teliti juga, gitu. Karena ini kan seperti kata Pak Anies masih manual, ya di mana manusia yang menginput. Ya seharusnya manusia-manusia yang menginput ini yang harusnya teliti. Manusia-manusia ini siapa? Yaitu harusnya dari pihak eksekutif. Jadi Pak Anies seharusnya mereview manusia-manusia atau bukan sistemnya, bukan sistemnya. Tapi dugaan dari PSI sendiri yang mau dikatakan dengan kemudian ditemukannya banyak anggaran-anggaran tidak masuk akal, kalian kesimpulannya apa sih? Dugaannya dari PSI sendiri? Kalau kita melihatnya satu, bahwa tidak ada keseriusan dari eksekutif dalam perencanaan penganggaran. Kedua, tidak ada ketelitian dan kecermatan dari eksekutif dalam menganggarkan APBD DKI Jakarta luar biasa besar ini. Dan yang ketiga, menurut saya masih banyak hal-hal yang dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta ini yang sangat tidak efektif dan tepat sasaran. Prof. Johan, tanggapan Anda berkaitan dengan anggaran-anggaran yang tidak masuk akal di DKI Jakarta seperti apa, Prof? Jadi begini, kalau menyusun anggaran tentu sesuai dengan apa kebutuhan dari organisasi masing-masing ya. Organisasi ini mendapat OPD ini dinas-dinas itu mendapatkan program dari visi misi gubernur. Nah, visi misi gubernur seperti yang dijanjikan kepada rakyat ya, itu dibuatkan program kegiatannya oleh dinas. Nah, dinas tentu sebagai birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke implementasi kebijakan. Nah, dia harus dinas yang orangnya harus profesional dong. Ya, dia harus bekerja cermat, bekerja teliti, ya. Nah, ini mungkin ada handicap di pengalaman DKI ya. Jadi ini DKI. Ada ketidaktelitian. Nah, itu dia tadi seperti yang disebut oleh Mbak Afiani ya. Jadi itu ternyata ini posisinya sekarang KUA PPAS loh. Jadi KUA PPAS ini dibahas bersama dengan Dewan lalu disepakati. Nah, karena ini masih bersifat sementara, anggaran sementara. Jadi bisa saja ada berbagai macam hal yang tidak cermat. Tapi itulah fungsi, bagi saya ini yang menarik adalah ini fungsi Dewan nih. Jadi kalau Dewannya tidak optimal, juga kemudian santai-santai aja, nah maka itu bisa terjadi lolosnya anggaran yang tidak diperlukan lah. Tapi Pak Johan, ini dengan adanya anggaran-anggaran yang tidak masuk akal di DKI Jakarta, apakah ini juga jamak terjadi di provinsi-provinsi lainnya? Oh ya, jadi praktik-praktik dalam penyusunan perencanaan penganggaran juga kerap terjadi di daerah-daerah kita. Apalagi daerah yang misalnya tidak menggunakan e-budgeting.
ya, menggunakan anggaran yang berbasis elektronik itu, yang kebanyakan semuanya dengan manual, dengan pekerjaan tangan orang. Nah, ada hal yang human error lah misalnya begitu ya. Nah, itu juga kerap terjadi. Tapi ada cara-cara untuk mengontrolnya. Jadi kalau ada persoalan lapangan seperti itu, ya, di dalam pekerjaan birokrasi khususnya, ada DPRD yang akan menjaganya, mengawasinya. Satu lagi masih ada satu pintu yang namanya pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu juga ngontrol. Nanti APBD DKI ini misalnya, kalau toh misalnya ketok di APBD bersama ya sudah diputuskan, RAPBD menjadi APBD, itu masih ada evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan memeriksa juga APBD itu apakah sudah sesuai belum atau ada hal-hal yang dianggap menyimpang. Saya kembali ke Mbak Fiani. Mbak Fiani, apakah memang menurut Anda ini hanya faktor ketidaktelitian saja? Orang salah input saja, nggak ada maksud nih, nggak ada tujuan yang jelek begitu. Ini jadi cuma masalah ketidaktelitian, toh nanti juga akan ketemu, paling tidak itu akan ketahuan dengan sendirinya. Menurut Anda bagaimana? Kita harus mengerti dulu bahwa dalam penganggaran APBD ini, itemnya itu bisa sampai puluhan ribu. Jadi human error itu mungkin, sangat memungkinkan. Tetapi dalam hal lem aibon atau pembelian pulpen sebesar 120 M lebih, menurut saya ini bukan kesalahan input. Ini memang sesuatu yang memang sengaja diinput atau dimasukkan ke dalam program atau ke dalam komponen. Sengaja dilakukan? Sengaja dilakukan, menurut saya. Dengan tujuan? Boleh nanti ditanya langsung ke orang yang menginput gitu. Tetapi menurut saya itu bukan suatu kesalahan ketik atau kesalahan input, tapi memang diinput secara sadar gitu ya. Yang harus saya katakan di sini selama beberapa bulan kami menyisir anggaran di APBD di Jakarta, kami melihat banyak program-program yang menurut kami tidak ada gunanya atau kita juga nggak ngerti ini buat apa sebenarnya, goalnya apa. Jadi bukan hanya pulpen, bukan hanya lem aibon, tapi juga masih banyak hal yang lebih besar daripada itu. Misalkan contohnya, kita selalu melihat anggaran terbesar di DKI Jakarta, khususnya misalkan di Komisi D, yaitu komisi saya, itu adalah pembelian aset, dalam hal ini misalkan lahan. Tetapi permasalahannya di lapangan yang kita ketahui, banyak aset-aset yang sudah dibeli atau dipunyai oleh Pemprov DKI, itu belum difungsikan atau belum dipakai. Terus yang kedua permasalahannya, aset-aset yang sudah kita beli itu tidak sesuai peruntukan. Peruntukan awal, mengapa aset itu dibeli pada awalnya. Jadi masih banyak hal yang jauh lebih penting dan lebih krusial dari APBD kita. Jadi mungkin saya merasa mulai sekarang legislatif, terutama eksekutif di DKI Jakarta harus mulai berbenah. Baik, Pak Johan, ini kemudian banyak masyarakat yang mulai menduga, wah ini banyak sekali anggaran milik warga DKI Jakarta yang kemudian tidak dilakukan secara efisien dan juga efektif, Pak. Kalau ditambah dengan informasi dari Mbak Fiani tadi, tanggapan Anda bagaimana? Jadi begini, memang birokrasi dalam menyusun anggaran, perencanaan anggaran, itu kecenderungannya adalah mementingkan tupoksi mereka masing-masing. Jadi OPDA itu dia bagaimana supaya fungsi-fungsi di organisasinya jalan. Nah, kemudian di lain pihak ada kepala daerah kan yang dipilih oleh rakyat dan menjanjikan akan memberikan berbagai macam tawaran kepada masyarakat. Nah, di situ ada konflik. Jadi kepala daerah menginginkan agar program-program yang dijanjikan ketika kampanye itu bisa di-delivered oleh OPD. Tapi OPD di lain pihak kecenderungannya menginginkan program dan kegiatan berdasarkan tupoksinya. Nah, jadi itu yang money tidak follow program, tapi money follow function. Nah, itu jadi persoalan. Nah, oleh karena itu maka kepala daerah harusnya memang dengan teliti mengawal, menjaga supaya OPD itu jangan neko-neko misalnya soal nganggarin anggaran pulpen. Berarti yang paling bertanggung jawab adalah gubernurnya, Pak ya? Harus mengawal, bukan salah input dari bawahannya, bukan Pak ya? Tentu leadership. Baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Kami akan segera kembali.
Pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita, kembali berdiskusi dengan Mbak Afiani dari DPRD DKI Jakarta dan juga Profesor Johar Mansyah Johan. Saya akan kemudian mengutip beberapa pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang disampaikan ke beberapa media ya. Mbak Afiani ini mengatakan bahwa sebetulnya Gubernur DKI Jakarta ini sudah melakukan pembicaraan ke dalam. Ini rapat internal. Bedanya saya tidak manggung, bagi orang baru ini momen untuk manggung. Nah, tanggapan dari PSI sendiri berkaitan dengan pernyataan dari Pak Anies ini seperti apa? Saya heran ya, setiap hal yang PSI lakukan selalu dibilang manggung, tapi nggak apa-apa. Menurut kami mengawal dan mengawasi penganggaran yang menggunakan uang rakyat itu sangat penting. Jadi ini bukan mengenai kita mencari panggung atau enggak, tetapi menjalankan fungsi kita sebagai anggota Dewan dan Wakil Rakyat di Jakarta. Itu satu. Kedua, menurut saya pernyataan-pernyataan dikeluarkan Pak Anies dalam menanggapi kritik dan masukan dari Dewan, saya merasa ini Pak Anies agak anti kritik juga ya. Anti kritik itu kan nggak harus marah-marah gitu, tetapi dengan menyepelehkan kritik yang disampaikan Dewan kepada Pak Anies dengan cara mengatakan bahwa ini cuma cari panggung doang gitu ya. Seharusnya Pak Anies ini berbenah ke dalam bahwa ada kesalahan di sistem kita, ada kesalahan di administratif kita. Seharusnya Pak Anies melakukan pembenahan di dalam, bukannya malah menganggap remeh. Tapi kalau disebutkan dia sudah melakukan pembicaraan di rapat internal, apakah PSI juga melihat itu sebetulnya? Ketika kemudian Pemprov DKI Jakarta ini cukup responsif, mereka ketika melihat ada kejanggalan langsung diperbaiki? Ya, kami dari fraksi PSI nggak tahu apa yang terjadi di internal eksekutif gitu. Tetapi kalau memang betul sudah ada pembicaraan itu di eksekutif, yang kata Pak Anies sudah terjadi beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Tapi buktinya kami baru-baru ini menemukan lem Aibon, bolpen sebesar 120 M dan lain-lain. Gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Anies belum efektif. Prof. Johan, apakah kemudian sebagai kepala pemerintahan daerah begitu ya, kepala daerah ini seharusnya Pak Anies bisa mendeteksi anggaran-anggaran ini sedari awal tanpa kemudian PSI kemudian yang mengungkap dulu kepada publik? Oh iya, begini kan kalau mekanismenya dan pertanggungjawabannya itu RAPBD sebelum diserahkan ke DPRD menjadi ranahnya eksekutif ya. Nah itu tentu yang punya tanggung jawab adalah kepala daerah. Nah kepala daerah yang nanti akan mengajukan untuk memintakan persetujuan approval dari Dewan. Nah kepala daerah dalam ini tentu karena memang anggaran ini menjadi taruhan dia supaya dia bisa mendeliver apa yang dijanjikan dalam kampanye itu, maka dia harus jaga ngawal betul-betul. Nah memang ada persoalan di lapangan karena birokrasi DKI itu birokrasi yang sangat besar dan jumlah uangnya jumlah yang sangat banyak di Republik ini di tingkat-tingkat pemerintahan daerah. Nah tinggal apakah gubernur sendiri kuat untuk menghandle itu. Nah saya kira dalam prakteknya kebanyakan tidak mampu. Dia harus punya orang untuk membantu, tim untuk membantu yang dalam mencermati katakanlah pada level KUA PPAS ini mencermati usulan-usulan perencanaan anggaran yang di. Tapi kalau mengenai anggaran-anggaran yang banyak ini yang ini Pak Johan harusnya punya dong perangkat-perangkat yang kemudian bisa mendeteksi sejak kan ada, awal. Memang ada Bapeda, ada Sekda, ada berbagai macam alatnya gubernur. Tapi itu tadi bisa saja ada item-item yang lolos karena sistem juga menjadi persoalan kan. Jadi yang belum digitalisasi penuh gitu ya kan. Nah itu juga mungkin harus kita pahami ada miss di sana sini. Nah di situ juga lah saya kira kehadiran DPRD sebagai mitranya Pemda, mitranya eksekutif menjadi penting. Jadi DPRD kalau enggak nanti cuma duduk manis saja, ya kan? Kalau cuma duduk manis kan 5D dong ya kan? Nah datang duduk dengar diam duit kan? Nah ini enggak, DPRD ini harus berfungsi untuk bantu gubernur Pemda karena konstruksi kita Pemda itu adalah kepala daerah dan DPRD itu konstruksi Republik ini di dalam mengatur pemerintahan lokalnya. Baik.
Prof. Johan, bagaimana dengan kemudian sebagian publik yang ketika menyoroti mengenai banyaknya anggaran yang aneh ini, kemudian dikaitkan dengan modus korupsi? Oh iya. Banyak yang kemudian mengatakan anggaran nggak masuk akal, wah jangan-jangan bukan buat beli lem Aibon, tapi kemudian buat yang lain-lain. Nah, korupsi itu ada dua macam, ada korupsi politik, ada korupsi birokrasi. Nah, kalau misalnya kita lihat ada korupsi di kalau korupsi politik kan itu OTT kepala daerah gitu ya, yang oleh KPK. Korupsi birokrasi ya tadi itu berusaha cheating, mengambil di berbagai macam perencanaan, kemudian menjalankan anggaran. Nah, itu kan semakin ketat sekarang. Kalau yang saya ketahui ya, karena ada pembinaan oleh KPK kepada pemda-pemda di Indonesia, hampir langka sekali ada kasus-kasus daerah yang kemudian terjadi urusan markup dan hal-hal negatif lainnya. Langka sekali. Tapi kembali ya kita nggak tahu ya bisa saja ada terjadi distorsi penyimpangan. Ini yang harus dijaga sama-sama oleh publik, termasuk oleh kawan-kawan di Dewan. Ya, Mbak Afiani, tuntutan sekarang dari PSI sendiri kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti apa? Yang paling pertama adalah kami meminta eksekutif DKI Jakarta untuk segera mengupload dan membuka kepada publik semua rencana anggaran yang diajukan sampai ke level komponennya. Sampai sekarang belum bisa diakses ya? Belum bisa. Dan bahkan sampai hari ini kami juga belum menerima dari eksekutif sampai level komponen. Sedangkan kami sudah harus membahas perencanaan ini dan harus mengetok secepatnya. Ada deadline ya itu ya? Ada deadline. Kemudian hal-hal yang lain yang juga menjadi tuntutan mungkin seperti kemudian bagaimana transparansi dan juga kemudian komunikasi yang dilakukan kepada anggota Dewan seperti apa sebetulnya tuntutan itu? Ya, kami sebenarnya beberapa hari ini sangat kecewa juga. Karena kami melihat kenyataan bahwa rancangan APBD diberikan kepada kami hanya beberapa menit sebelum rapat pembahasan dimulai. Bayangkan dengan beribu macam item seperti itu, kami bagaimana bisa meneliti dengan baik, gitu. Jadi itulah yang kami selalu protes ya dan kritik dari eksekutif. Kemarin juga minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa kami juga minta misalkan daftar aset dari semua SKPD di DKI Jakarta. Sudah hampir 2 minggu, sampai sekarang juga belum ada yang mengirimkan satupun. Gitu. Baik. Prof. Johan, solusi terbaik sekarang saat ini yang harus dilakukan DKI Jakarta secepatnya? Saya kira memang tadi saya setuju itu harus ada transparansi, segera buka lagi komunikasi, informasi dengan DPRD dan dengan publik ya. Kemudian yang kedua, KUA PPS ini harus diusahakan untuk diselesaikan, ya. Jadi jangan masalah ini kemudian menghentikan pembahasan KUA PPS karena ada deadline. Itu 30 November at least itu harus sudah disepakati bersama. Kalau enggak nanti gajinya DPRD bisa dipotong ya kan, atau ditahan. Baik, terakhir Prof. Johan, ini masih bisa dapat predikat WTP tidak sih kalau untuk DKI Jakarta kalau dengan kondisi banyak anggaran yang aneh seperti ini? Biasanya kalau audit kan lebih kepada implementasi anggaran, bukan pada perencanaan anggaran. Jadi kaitannya dengan implementasi. Masih ada kaitannya. Baik, terima kasih Prof. Johan telah bergabung sama kami. Mbak Afiani juga terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan berbagai informasi penting lain usai jeda berikut ini.